Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin tayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para masyayikh yang saya muliakan, wabil khusus sahabat saya Ketua Fahmi Tamami Kota Bekasi, Bapak Kiai Haji Wahyudi, kemudian segenap anggota Fahmi Tamami cabang Bantar Gebang yang baru saja dilantik, yang saya banggakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, wakil ketua DPRD yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Terus selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi. Terus lagi udah. Hadirin wal hadirat, memperingati tahun baru Islam 1435 Hijriah, tentunya kita harus melihat ke belakang secara historis bahwa hijrah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan para sahabat itu dikarenakan tekanan, intimidasi, penganiayaan terhadap umat Islam di kota Makkah oleh kaum kafir Quraisy semakin hari semakin meningkat. Maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam termasuk Rasulullah agar berhijrah ke kota lain. Nah, atas dasar ini maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat lebih dulu hijrah ke kota Yasrib. Kemana? Ke kota Yasrib. Kemudian baru Rasulullah menyusul kemudian bersama beberapa orang yang lain. Nah, hijrah Rasulullah ini perlu dicatat, paling tidak ada 5 orang yang terlibat di dalam peristiwa hijrah ini. Kemudian paling tiga ada 3 mukjizat Allah yang terjadi pada saat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena kafir Quraisy ini merasa khawatir akan berkembangnya agama Islam
lebih luas lagi, maka ada 14 kabilah berkumpul rapat. Ngapain? Rapat untuk membahas bagaimana menghentikan dakwah Muhammad. Mereka berpendapat, ada yang mengatakan, oh Muhammad kita penjarakan saja. Ada yang berpendapat Muhammad kita usir saja. Bahkan ada yang berpendapat Muhammad kita bunuh saja. Inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ya Muhammad ketika orang-orang kafir merencanakan untuk memenjarakan kamu. Mereka merencanakan untuk mengusirmu. Mereka merencanakan bahkan untuk membunuhmu. Mereka membuat rencana, Allah pun membuat rencana. Namun sebaik-baik perencana adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah memutuskan untuk membunuh Nabi. Maka pada suatu malam rumah Rasulullah dikepung oleh 14 pemuda. Kenapa? 14 pemuda ini mewakili 14 kabilah. Mereka takut membunuh Nabi kalau secara sendiri atau secara beberapa orang, karena mereka takut nanti keturunannya Muhammad, leluhurnya Muhammad akan balas dendam. Makanya seluruh kabilah harus mengutus satu pemuda untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu malam, ibu-ibu, rumah Nabi dikepung, ya. Rasulullah ada di dalamnya. Di sana beliau bersama Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Nah ini orang yang pertama dari orang kelima yang terlibat, dari 5 orang yang terlibat. Kemudian Sayyidina Ali diperintahkan oleh Nabi untuk tidur di tempat tidurnya dan menggunakan selimut beliau yang berwarna hijau buatan Yaman. Di sini coba lihat keikhlasan Sayyidina Ali. Dia siap mati demi membela Rasulullah SAW. Maka beliau rela menggantikan Nabi tidur di tempat tidurnya, supaya musuh nanti mengira yang tidur itu Nabi, ya. Diselimutin sama selimut Nabi. Lalu Nabi keluar dengan membawa segenggam pasir. Lalu keluar di pintu belakang, itu ditebarkan ini pasir, sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wal ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kata Allah, aku jadikan di hadapanmu penghalang, di belakangmu penghalang, maka aku tutup mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ini mukjizat yang pertama. Jadi Nabi keluar di antara para pengepung. Pengepung tadi nggak lihat Nabi keluar. Ini mukjizat yang pertama. Begitu mereka masuk, yang ditemui bukan Rasulullah tetapi Sayyidina Ali. Alhamdulillah mereka tidak bunuh Sayyidina Ali. Nah selanjutnya dengan disambut oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini orang yang kedua. Dengan membawa 2 ekor unta, beliau lalu diantar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq menuju sebuah gua yang namanya Gua Thaur, ya. Beliau bersembunyi di sana 3 hari 3 malam. Nah, kemudian untuk membawa makanan adalah putri daripada Abu Bakar Siddiq, namanya Asma binti Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga, orang yang keempat maksud saya, yaitu Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini tugasnya menggembalakan kambing di sekitar gua Thaur untuk melenyapkan jejak daripada Rasulullah. Nah orang yang kelima adalah Abdullah bin Uraitik kalau nggak salah, Abdullah bin Uraikit, ya. Nah ini Abdullah bin Uraikit ini yang menunjuk jalan nanti dari Makkah ke Yasrib. Mukjizat yang kedua terjadi ketika Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thaur. Ini pasukan 14 orang ini mengejar sampai ke sana.
Mereka memerintahkan memeriksa Gua Thaur. Tapi begitu mau masuk, Allah memerintahkan burung dara hutan untuk bertelur, bikin sarang di depan pintu gua, di mulut gua. Lalu Allah juga memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang menutupi pintu gua. Lalu yang ketiga, Allah memerintahkan sebuah pohon untuk sujud di hadapan pintu gua. Sehingga secara rasional enggak mungkin ada orang yang bisa masuk ke dalam gua. Kenapa? Di sana ada burung yang sedang bertelur. Di sana ada laba-laba yang sarangnya belum rusak, dan di sana ada pohon penghalang sehingga sulit orang masuk ke dalam Gua Thaur. Ini mukjizat yang kedua. Kemudian setelah 3 hari 3 malam beliau dan Abu Bakar tinggal di sana, maka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan ternyata beliau diketahui oleh salah seorang dari 14 pemuda namanya Suraqah. Oh, Suraqah sangat bernafsu untuk membunuh Nabi. Kenapa? Karena hadiahnya besar. Barang siapa yang bisa membunuh Nabi, maka mendapat hadiah 100 ekor unta. Berapa? 100 ekor unta. Maka dengan obsesi dan ambisi ingin mendapatkan 100 ekor unta, maka dikejarlah Nabi yang dia sudah lihat. Oh, pakai kuda. Begitu sudah jarak dekat, jarak lempar lembing sudah sampai, maka dia mau ngayunkan lembing, tiba-tiba kaki kuda tadi terjerumus masuk ke dalam pasir dan yang namanya Suraqah terjungkal. Oleh karena itu, kalau ada orang yang kebangetan kepengen harta, disebut serakah, ya. Itu asalnya dari nama Suraqah yang kepingin mendapatkan 100 ekor unta. Nah, inilah 3 mukjizat yang terjadi di zaman peristiwa hijrah Nabi, dan 5 orang yang terlibat di dalam perjalanan hijrah Nabi, yaitu pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga Asma' binti Abu Bakar, yang keempat Amir bin Fuhairah, yang kelima adalah Abdullah bin Uraikid yang mengantarkan Nabi sampai ke Yasrib. Adik-adik ada apa sayang? Mat, kenapa Mat? Jangan ribut ya. Ya nak, makasih ya. Pak Haji terusin ya. Oke. Lalu sampailah pada hari Senin Rasulullah tiba di Yasrib. Dari kejauhan ini penduduk Madinah asli itu namanya Banu Aus dan Banu Hujraj. Ini 2 kelompok ini selalu berperang. Namun setelah beliau masuk Islam, ketika berdagang ke Makkah, Nabi beri dakwah. Ini 2 kelompok Bani Aus dan Bani Hujraj masuk Islam di kota Makkah. Kemudian mereka berdamai, ya. Mereka menunggu Rasulullah di kota Yathrib bersama orang-orang para muhajirin yang sudah hijrah lebih dulu, nunggu Nabi. Pada hari Senin pagi Rasulullah tiba. Mereka melihat Nabi, mereka berbaris-baris menunggu Nabi, maka mereka menyambut dengan Tala'al Badru. Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Semua tala'al min thaniyatil wada'. Begitulah mereka menyambut kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar. Telah muncul rembulan, cahaya rembulan menyinari kami. Mari kita bersyukur karena telah datang seorang pendakwah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
membawa nurul Islam. Ini kira-kira makna dari Thala'al Badru, kegembiraan muhajirin dan para kaum Ansar menyambut Rasulullah di kota Yathrib. Pendek cerita, di kota Yathrib inilah Rasulullah membangun negara Islam. Makanya dari sini terpancarlah dakwah Islamiyah ke seluruh pelosok dunia sampai kepada Indonesia dan Bantar Gebang ini. Alhamdulillah. Makanya kota Yathrib dirubah namanya oleh Nabi menjadi kota Madinatul Munawwarah. Madinah artinya berperadaban, Munawwar artinya bersinar. Kota yang berperadaban disinari dengan cahaya Islam, Madinatul Munawwarah. Inilah kira-kira secara historis singkat bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah dan para sahabat dari Makkah ke Yathrib yang kemudian menjadi nama Madinatul Munawwarah. Adapun secara hakiki dalam hal ini Sayyidina Umar ibnu Khattab yang penggagas kalender Islam, beliau yang memulai untuk menciptakan kalender Islam. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab mengambil yaitu peristiwa hijrah ini sebagai awal tahun baru Islam, awal tahun Islam. Diambil bulan Muharram karena saat itu terjadi peristiwa hijrah dengan harapan agar tahun baru Islam ditandai sebagai kebangkitan umat Islam. Yang terkenal sabda beliau adalah pesan beliau kepada umat Islam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini pesan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairam min amsih fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarram min amsih fahuwa halik." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda demikian. Kenapa? Karena tahun baru adalah satu momentum yang sangat strategis untuk mengadakan kontemplasi, perenungan, mengadakan evaluasi, peninjauan terhadap neraca laba rugi amal ibadah kita tahun lalu. Jadi mari di tahun baru ini kita berkontemplasi, kita merenung, kemudian kita mengevaluasi, meninjau apakah amal ibadah kita tahun kemarin sudah bagus. Kita lihat tahun kemarin sholat kita udah bener enggak, ya Bu? Akhlak kita udah bagus belum, ya? Kemudian yang namanya ilmu kita udah cukup belum? Ini kita evaluasi. Kemudian kita canangkan ke depan bahwa ibadah saya harus lebih baik. Kemudian ilmu saya harus bertambah, akhlak saya harus lebih baik, iman takwa saya harus meningkat. Ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairam min amsih fahuwa rabih." Barang siapa yang kualitas iman takwanya, barang siapa yang ilmunya, akhlaknya tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka orang ini beruntung. Amin. Amin. Tahun ini lebih bagus hafalannya, meningkat hafalannya, akhlaknya lebih baik, sholatnya, ibadahnya lebih tekun. Ini orang yang beruntung. Yang kedua kata Nabi, "Man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa khasir." Barang siapa yang ilmunya, amal ibadahnya, akhlaknya, iman takwanya tahun kemarin sama tahun ini sama juga, ini orang udah merugi. Faham Bu? Tahun kemarin hafalannya kulhu sama kuliah, tahun sekarang nggak naik-naik. Kalau sholat kulhu kuliah, kulhu kuliah, nggak bertambah ilmunya, ya. Imannya segitu-gitu juga.
takwanya segitu-gitu juga, akhlaknya jelek-jelek juga. Dulu tukang ngegerantak dompet laki, sekarang masih tetap tukang ngegerantak dompet suami. Ada yang begitu di sini? Akhlaknya, ilmunya, imannya nggak berubah, nggak nambah, nggak kurang, sama sama tahun kemarin. Kata Nabi, ini orang sudah merugi. Ya Bu, kenapa rugi? Satu tahun itu 365 hari. Banyak nggak? 365 hari. Ilmu kita nggak nambah, ngapain aja? Buat apa saja itu hari yang begitu berharga berlalu begitu saja tanpa bertambah ilmu, tanpa bertambah indah akhlak dan iman kita. Na'udzubillahi min. Tapi yang paling celaka kata Nabi, mangkana yaumuhu syarram min amsih fahuwa halik. Barang siapa yang amal ibadahnya, ilmunya, akhlaknya tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, ini orang celaka kata Nabi. Tahun kemarin sholatnya masih komplit 5 waktu, sekarang udah jarang sholat. Faham? Tahun kemarin Yasin masih apal, sekarang boro-boro nambah, yang apal lupa. Faham? Tahun kemarin masih bisa sopan sama orang tua, tahun sekarang kurang ngajar sama orang tua. Akhlaknya yang sekarang lebih buruk, ilmunya berkurang bukan bertambah, iman takwanya menurun bukan meningkat. Ini orang kata Nabi halik, celaka. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu memperingati tahun baru, idealnya adalah bagaimana supaya tahun ini amal ibadah kita lebih baik, ilmu kita meningkat, iman takwa kita bertambah. Amin. Sanggup? Sanggup? Coba renungkan. Bu, mau kemana Bu? Hei, hei, hei. Mau kencing? Bentar balik ya. Masih hujan ya? Insyaallah berkah ya. Allah itu maha adil. Ini kita insyaallah lagi ibadah ini. Amin. Lagi menuntut ilmu. Amin. Barang siapa yang menuntut ilmu, apabila pengorbanannya lebih besar, pahalanya lebih besar ya. Allah maha adil. Jadi jangan khawatir. Insyaallah yang kena hujan dosanya diampunin Allah, pahalanya dibesarkan Allah. Enggak ada yang gratis di sisi Allah ya, enggak ada yang gratis. Allah itu asy-syakur, maha bersyukur, maha berterima kasih. Apapun, sekecil apapun itu pasti ada pahalanya. Paham? Jadi enggak usah khawatir. Saya lanjutkan. Gua minum dulu. Bu, untuk bisa mengontrol ya kelakuan kita, coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih." Setiap manusia aku gantungkan perbuatannya pada kunuknya. Kunuk itu belakang kepala. Ini kunuk. Lalu menurut ilmu fisiologi, kunuk atau belakang kepala ini berisi otak besar. Kepala kita ini di depannya otak kecil, belakang otak besar ya. Otak besar ini gunanya sebagai memory storage atau gudang penyimpanan memori, gudang penyimpanan ingatan, tempat menyimpan perbuatan-perbuatan kita ini di otak belakang. Faham?
Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Semua manusia aku gantungkan, aku simpan, aku rekam perbuatannya nih pada kepala belakang. Di belakang ini ada syaraf 3 tingkat. Yang pertama namanya saraf consciousness. Saraf apa? Saraf apa? Consciousness apa? Nah, lu mesti hafal. Ntar pulang bilangin laki lo ya. Pak, ini di belakang ada saraf consciousness kata Bang Haji Oma ya. Gunanya apa? Saraf consciousness ini gunanya untuk menyimpan perbuatan kita yang masih baru. Misalnya tadi pagi kita melakukan apa, kemarin ngapain, minggu kemarin ngapain, bulan kemarin ngapain, tahun lalu apa yang kita lakukan, semua kita ingat, kita simpan di belakang ini. Percaya nggak? Ibu kalau mau melihat ngapain ya saya tadi pagi, merem aja, pejamkan mata, bayangkin tadi pagi saya ngapain, ingat nggak? Ingat nggak? Ibu semalam ngapain, ingat nggak? Ngapain Bu? Tidur. Itu bukti bahwa perbuatan kita nggak hilang, ya, disimpan, direkam oleh Allah di kepala belakang kita. Saraf yang kedua yaitu saraf subconsciousness. Saraf apa? Subconsciousness. Ya, subconsciousness ini gunanya untuk menyimpan perbuatan kita yang sudah lama. Makanya kakek-kakek, nenek-nenek dia pasti ingat ketika masih pacaran dulu masa remaja di bawah tiang listrik. Nggak percaya tanya tuh, Nek masih ingat kan Nek dulu pacaran sama kakek? Pasti masih ingat. Ini bukti bahwa kelakuan kita nggak hilang, disimpan, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala fi 'unuqih, di belakang kepala kita. Yang ketiga saraf unconsciousness. Saraf apa? Unconsciousness. Artinya saraf bawah sadar. Ini gunanya untuk menyimpan perbuatan-perbuatan kita yang memang kita saat itu belum sadar. Misalnya ketika kita dilahirkan. Ini teman-teman dari RI jangan berdiri situ, nggak kelihatan yang belakang Pak. Iya. Ya, untuk menyimpan unconsciousness, untuk menyimpan perbuatan yang kita nggak sadar. Masih umur 1 hari, seminggu, sebulan, sadar nggak? Nggak sadar. Tapi itu terekam di dalam saraf unconsciousness. Lalu apa kata Allah? Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Lalu pada hari kiamat rekaman di belakang kepala ini akan aku keluarkan seperti kitab yang terkembang, seperti sebuah komputer yang maha canggih. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Silakan baca sendiri bukumu, cukup kamu yang menghitung perbuatanmu pada saat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebesar debu, walaupun cuma sebuah senyum ketulusan, ada akan melihatnya dan akan menerima ganjarannya. Begitu juga barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar debu, walaupun sebuah kerlingan kedengkian, Anda akan melihatnya dan Anda akan menerima balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihatnya lagi. Barang siapa yang melakukan perbuatan jahat sekecil apapun, dia juga akan melihatnya lagi. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Di zaman teknologi modern seperti sekarang ini, kalau masih ada orang yang enggak percaya bahwa perbuatannya bisa dilihat kembali, ini orang namanya TOLOL alias
Goblok. Untuk membuktikan kebenaran firman ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ilmu yang bernama ilmu sinematografi, ilmu perfilman. Faham? Nah, lihat nih orang lagi syuting ini. Ini video nih. Ntar gue bisa lihat lagi nih tahun depan. Ini namanya sinematografi, ilmu perfilman. Faham? Ada yang punya handycam nggak? Itu HP ente tuh bisa syuting kan? Bisa video kan? Itu ilmu sinematografi, ilmu perfilman. Itu ilmu siapa? Ilmu Allah. Manusia nggak punya ilmu apa-apa. Yang bikin otak manusia siapa? Yang ngisi otak manusia siapa? Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau hai manusia aku beri ilmu kecuali sedikit. Jadi apapun teknologi itu ilmu Allah Subhanahu. Gua mau tanya, yang bikin mobil orang apa Allah? Orang apa Allah? Yang bikin kapal terbang manusia apa Allah? Allah. Orang bisa bikin mobil. Bangun tidur aja dia nggak bisa. Betul? Kalau Allah nggak bangunin kita tidur, nggak bakal bisa bangun tidur. Betul? Jangankan bangun tidur, napas aja ini kerjaan Allah. Betul? Kita nggak bisa bernafas sendiri. Allah yang menggerakkan mekanisme pernafasan, maka kita bisa napas. Napas saya kagak bisa, bangun tidur nggak bisa, bisa bikin mobil. Jadi mobil itu mau tahu, Allah jadikan otak kita. Allah turunkan ilmu teknologinya bikin mobil bagaimana. Kemudian dikasih tangan buat ngerjain. Faham? Jadi hakikatnya yang bikin mobil siapa? Allah. Yang bikin gedung-gedung tinggi Allah. Pada hakikatnya. Faham? Begitu juga tadi ilmu perfilman. Allah turunkan ke dalam otak manusia ilmu perfilman. Buat apa? Untuk membuktikan firman-Nya bahwa kelakuan kita itu sebetulnya abadi, nggak hilang. Paham? Ibu syuting pakai handphone, di video 10 tahun kemudian ibu bisa lihat lagi persis. Ya, ini bukti. Dengan ilmu perfilman, Charles Bronson, bintang film Hollywood yang umurnya udah 90 tahun sekarang, bisa melihat perbuatannya persis ketika dia masih muda jadi pemuda. Begitu juga Rhoma Irama. Melalui ilmu perfilman dia bisa melihat kelakuannya persis 30 tahun yang lalu ketika dia merayu Rika Rahim. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Betul. Aku ingin memandang wajahmu agar lenang rasa hatiku. Terusnya gimana? Rikanya gimana? Jadi Roma bisa melihat lagi perbuatannya 30 tahun yang lalu persis, nggak kurang nggak lebih. Ketika dia berbuat apapun 30 tahun yang lalu, Roma bisa melihat lagi sekarang. Ini bukti bahwa perbuatan kita tidak lenyap. Nanti Allah akan putar lagi kelakuan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faham? Faham? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang benar, berkata yang baik, atau diam. Faham?
Kalau cuman ngomongin orang mendingan jangan ngomong, diem. Kalau cuman mau ngebohong mendingan jangan ngomong, diem. Kalau cuman mau nipu mendingan jangan ngomong, diem. Kenapa? Ucapanmu akan diperdengarkan kembali nanti pada hari kiamat sebagai data autentik dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya enggak suara kita nanti diperdengarkan lagi? Percaya enggak? Oh, di dalam era teknologi yang baru, kalau masih ada orang enggak percaya suara bisa kita dengar lagi, itu orang namanya TOLOL alias bego. Kenapa? Sekarang sudah ada ilmu yang namanya recording system, ilmu rekaman suara. Dengan ilmu rekaman suara, maka Rhoma Irama bisa mendengar suaranya 25 tahun yang lalu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu. Terus dah. Gue minum dulu. Makanya kata Nabi, hati-hati ngomong. Daripada ngomong yang gak benar, daripada ngomong yang memproduksi dosa, mendingan lo diem, jangan ngomong. Kalau mau bicara, bicara yang benar. Kalau mau ngomong yang manfaat, zikir, baca Quran, tablik, ngomong yang benar, nasihatin orang, berkata yang jujur, itu jadi pahala. Kira-kira omongan yang bakal jadi dosa, kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diem. Kenapa? Ucapanmu, ucapan kita akan diperdengarkan kembali menjadi data otentik dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jelek-jelek nih bintang film, betul nggak? Itu dalam processing pembuatan film ada satu proses yang namanya proses editing. Apa? Proses editing. Itu diawali dengan proses syuting kayak sekarang nih. Ini kameramen lagi syuting Rhoma, ya. Nanti setelah syuting ada proses yang namanya editing. Editing itu menggunting adegan-adegan yang jelek, yang buruk, yang salah. Misalnya ada adegan silat, mukulnya kurang pas, ini dipotong, jelek. Ada dialog yang salah, ini dipotong, jelek. Dipotong, dibuang, disambung yang bagus-bagus. Begitu diputar, yang jelek-jelek hilang, enggak kelihatan. Yang kurang bagus hilang, yang enggak bagus hilang, yang kelihatan yang bagus-bagus. Namanya ini setelah diedit, paham? Begitu juga kalau kita mau kejahatan kita nanti tidak diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat, kalau kita mau dosa-dosa kita tidak dihitung, tidak dipertontonkan lagi di depan manusia, maka harus diedit. Faham? Harus kita gunting yang jelek-jelek perbuatan kita yang lalu, kita edit, kita buang. Cara ngeditnya bagaimana? Dengan membaca istighfar, banyak-banyak taubat, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah satu nabi yang maksum. Tahu maksum? Artinya dosanya, kesalahannya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Tapi beliau masih istighfar satu hari satu malam gak kurang dari 70 kali. Istighfar beliau bukan kayak kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari nguap lagi. Astagfirullah. Nabi itu Sayyidul Istighfar. Masih ingat Sayyidul Istighfar?
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita pelajarin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya Allahumma anta rabbi, wahai Allah engkaulah Tuhanku, khalaqtani engkau telah menciptakan aku, wa ana 'abduka maka aku adalah hambamu. Ya. Lalu kita katakan a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada akibat kesalahan-kesalahanku. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari akibat dosa-dosaku. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui segala nikmat yang engkau berikan kepadaku. Banyak gak nikmat Allah? Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku akui nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui kesalahan dan dosaku. Faghfirli, dan oleh karena itu ampunilah aku ya Allah, maka engkau sesungguhnya pemberi ampun. Paling tidak ya Bu, kalau habis sholat baca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Banyak istighfar, karena dengan istighfar sama aja kita ngedit ya Bu ya. Yang jelek-jelek, yang kita ngomongin orang, yang kita main judi, yang kita berdosa, itu digunting, diampunin oleh Allah. Nanti di akhirat ketika diperlihatkan lagi kelakuan kita semuanya sudah bagus, maka yang ada pahala doang, dosanya enggak ada. Amin Allahumma. Kira-kira inilah ya hikmah daripada memperingati tahun baru Hijriah, yaitu dengan mengevaluasi perbuatan kita, buruk baiknya, neraca amalu untung ruginya, kita canangkan ke depan supaya lebih baik. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan dikubur orang, kita akan masuk ke dunia akhirat, kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita. Betul? Betul. Jadi mari kita persiapkan. Last but not least, mengenai isu capres yang tadi disampaikan oleh Kiai Haji Wahyudi, bahwa secara kronologi, mau dengar kronologinya? Mau tahu? Oke, secara kronologi isu capres Rhoma Irama ini muncul sejak tahun 2004. Saat itu Indonesia untuk pertama kali memilih seorang presiden secara langsung, one man one vote, nggak lewat MPR lagi, rakyat langsung milih presiden. Betul? Itu 2004. Saat itu saya kedatangan ulama dan politisi yang membawa proposal partai Islam. Dia bilang, Bang Haji, saya minta ente duduk sebagai ketua umum. Ini duit sekian M, bukan ember nih, duit beneran sebagai uang operasional ya. Kita kepingin Bang Haji jadi ketua umum. Saya bilang, kenapa Anda minta saya jadi ketua umum? Karena kita kepingin Bang Haji 2004 nih jadi presiden. Kaget-kaget gue dengernya. Kenapa saya?
Kita kan banyak punya alim ulama, banyak punya profesor, banyak punya seorang cerdik pandai. Kenapa Anda minta saya jadi presiden? Oh begini Bang Haji, dalam sistem pemilihan presiden secara langsung, seorang capres yang bisa memenangkan pertarungan, di samping memiliki kapabilitas, kemampuan, dia harus memiliki popularitas. Ente punya popularitas, dia harus memiliki elektabilitas, daya keterpilihan. Anda punya daya keterpilihan. Di samping itu Anda juga adalah pernah menjadi anggota DPR RI. Anda juga ulama, visi misi Anda jelas di dalam membangun bangsa ini. Saya katakan, dari mana ente tahu saya punya visi misi? Oh itu dari lagu-lagu Anda. Contohnya misalnya sebelum dunia internasional mengajak manusia untuk menghormati human rights atau hak azazi, Anda pada tahun 1980 telah mengajak bangsa Indonesia menghormati hak azazi. Masih ingat lagu hak azazi? Kebebasan beragama itu kurang kompak. Kebebasan berbicara, kita bebas untuk melakukan segala-galanya. Betul. Asal saja tidak bertentangan dengan Pancasila. Betul. Di samping itu sebelum dunia internasional mengajak manusia memerangi korupsi, sebelum Indonesia membentuk KPK untuk memerangi korupsi, Anda tahun 1982 telah mengajak bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi dalam lagu Indonesia. Hapuskan korupsi di segala birokrasi agar terlaksana kemakmuran yang merata. Sama tanya, kemakmuran udah merata belum? Kemakmuran udah merata belum? Padahal dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 jelas berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rakyat udah makmur belum? Akibat maraknya praktek korupsi, borok-borok makmur, tapi yang terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin betul. Gue minum dulu. Ada bilang beser Pak. Mohon maaf ya, saya lagi kurang sehat ya. Banyak keliling kemarin dari Aceh, dari Lombok, Masya Allah suaranya habis. Kenapa? Lo mau ikut? Jangan jauh-jauh ke Aceh, ke Kerawang yuk. Nah jadi di samping itu Anda punya komitmen untuk membangun moral bangsa, misalnya lewat lagu-lagu judi, Mirasan 3 dan sebagainya. Jadi kita minta Anda mengisi posisi ketua umum supaya nanti ente jadi presiden. Ya Allah, mohon maaf Pak, saya nggak ada obsesi apalagi ambisi jadi presiden. Emang enak jadi presiden. Betul. Tanggung jawabnya besar kepada Allah dan bangsa. Enakan jadi raja dangdut lagi. Betul? Saya tolak. Tahun 2009 kali ini datang satu tim ses dari seorang capres, minta saya untuk tampil sebagai wapres. Juga saya tolak. Tahun 2012 terjadi satu fenomena politik yang ekstrim, yang inkonvensional, di mana saya berada pada situasi mainstream, situasi politik saat itu, di pusat kisaran situasi politik saat itu, maka datanglah ulama, habaib,
yang mewakili dari Persatuan Ulama Habaib Betawi, juga ada perwakilan dari Habaib Nasional, dan pada hari yang lain ada teman-teman dari Senayan, para politisi mendesak saya, Ji, ente harus maju mewakili aspirasi umat Islam pada tahun 2014. Berbeda dengan 2004 dan 2009, kali ini saya ada keterpanggilan untuk ikut membenahi bangsa ini. Alasannya kenapa? Pertama, saya melihat dari hari ke hari kita sebagai bangsa Indonesia semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan, semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, semakin jauh dari nilai-nilai persatuan, musyawarah untuk mufakat, semakin jauh dari keadilan sosial. Indikasinya apa? Tidak ada satu hari tanpa caci maki, hujat menghujat antar elit politik di media massa. Betul? Kalau lihat televisi isinya apa tuh para elit? Oh, caci maki, mencaci, saling fitnah, saling sikut. Betul? Tidak ada satu hari berlalu tanpa anarkisme yang dilakukan oleh berbagai macam komponen bangsa. Tidak ada satu hari tanpa konflik horizontal antayang antar masyarakat, antar pelajar berantem. Betul? Antar etnik, bunuh-bunuhan di Kalimantan, ribuan yang mati. Bahkan sampai antar umat beragama, bunuh-membunuh. Begitu juga tingkat kejahatan, mulai dari kejahatan inkonvensional, pemerkosaan di bis-bis, di angkot-angkot, sampai kejahatan kerah putih, white collar crime, korupsi semakin marak. Mulai dari korupsi yang pejabat rendah sampai benteng pertahanan hukum kita, ketua MK juga melakukan korupsi. Nah, ini dasar keterpanggilan saya. Yang kedua, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada di antara kamu orang yang dengan sungguh-sungguh menegakkan kebenaran, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, karena dua hal ini alasan saya, maka pada satu pagi hari Minggu tanggal 18 November tahun 2012 bertempat di Majelis Ta'lim Habib Ali bin Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta, di depan media saya nyatakan, apabila dukungan ulama habaib yang merupakan representatif umat Islam semakin luas di Indonesia, apabila ada satu partai politik yang siap menjadi kendaraan politik saya sebagai persyaratan konstitusional, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini saya nyatakan saya siap dicalonkan sebagai presiden tahun 2014 yang akan datang. Ini kronologi. Setelah saya nyatakan itu, hari berganti hari, minggu, bulan berganti bulan, maka datanglah satu partai politik melamar saya untuk menjadi presiden tahun 2014. Nah, sejak saat itu maka kita minimal sudah punya 5 calon presiden. Di antaranya ada Bang Abu Rizal Bakri, calon presiden dari Partai Golkar. Betul? Ada juga Mas Prabowo Subianto, capres dari Partai Gerindra. Betul? Ada juga yang namanya mungkin Ibu Megawati Soekarno Putri dari Partai Perjuangan Demokrasi Perjuangan Indonesia, dan ada juga Rhoma Irama dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi satu partai bisa mengusung seorang presiden tanpa koalisi kalau dia bisa memenangkan 20% kursi DPR RI. Ini persyaratan. Jadi kalau yang setuju dipimpin Bang Abu Rizal Bakri, konsekuensinya dia harus memenangkan Partai Golkar. Betul? Siapa yang setuju dipimpin Bapak Prabowo Subianto, dia harus memenangkan Partai Gerindra. Siapa yang setuju dipimpin Ibu Megawati Soekarno Putri, dia juga harus memenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu juga siapa yang setuju dipimpin Rhoma Irama, dia juga harus memenangkan Partai Kebangkitan Bangsa. Ini konsekuensi logis. Mari kita baca suratul Fatihah. Ibarakatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengutus seorang pemimpin untuk Indonesia
yang memenuhi syarat yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, seorang pemimpin yang ideal harus memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama, dia harus punya sifat siddiq, yaitu benar, tidak bermasalah. Yang kedua, harus punya sifat tabligh, menyampaikan apa dari Allah dan Rasulnya, agamis, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia harus punya sifat amanah, jujur, bisa dipercaya, kredibel, tidak khianat kepada Tuhannya, agamanya, bangsa dan negaranya. Yang keempat, dia harus punya sifat fatanah, yaitu cerdas, bukan hanya secara intelektual, tapi cerdas secara emosional dan cerdas secara spiritual. Sehingga dengan figur seperti ini, insya Allah akan turun tangan, menurunkan pertolongannya, membawa Indonesia keluar dari krisis dimensional menuju cita-cita Indonesia, negeri yang adil, makmur, aman, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Amin, qabul insyaallah. Ya, demikianlah apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa sampai rumah evaluasi kinerja kita, ya. Yang kurang benar dibenerin, yang kurang bagus dibagusin. Ilmu kita target hari ini, tahun ini harus bertambah. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan demikian insyaallah hari ini, tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada undangan tabligh akbar santunan yatim dan duafa tanggal 30 November 2013 yang bertempat di Rawa Event RT 2 RW 5 Bantar Gebang atau yang berdekatan dengan Musolah Maipot, yang dilaksanakan ba'da sholat isya dengan penceramah Bapak Kiai Haji Sardi Jayadi atau Kiai Haji Arjuna. Untuk selanjutnya doa penutup akan dipimpin oleh guru kita Mukarram Bapak Ustadz Yakub Saifullah untuk doa, dan dari saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan doa Asyura. Barangkali dari kita ada yang belum sempat membaca doa Asyura. Ya hayyu ya qayyum adraka Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya mujibas sailin wa ya khairal mas'ulin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa sinatal arsy la malja'a wa la manja illa ilaih. Subhanallahi 'adada syaf'i wal watri wa 'adada kalimatillahi tammati kulliha. As'aluka as-salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad.
اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم عاف أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم أكرم هذه الأمة المحمدية بجميل عوائدك في الدارين إكرام من جعلتها من أمته صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا الله 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 الله يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع